Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai bukti-bukti dari evolusi. Sebelum kami masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Safila, nomor absen 27. Saya Space Naulia, absen 21. Dan satu lagi teman kami Ailsa Najla yang tidak sekolah. Sebelumnya evolusi merupakan proses yang panjang yang tidak dapat dibuktikan di laboratorium. Nah, maka dari itu kita tuh nggak tahu kalau misalnya evolusi itu benar-benar ada atau hanya sekedar teori. Namun beberapa ahli mengatakan bahwa evolusi itu dapat dibuktikan melalui fakta-fakta yang ditemukan atau bukti-bukti yang ditemukan yang dapat kita jumpai di sehari-hari. Nah, berbagai bukti yang ditemukan itu mendukung konsep evolusi merupakan fakta yang harus diperhitungkan dulu ramalannya. Yang pertama adalah variasi dalam suatu keluarga. Nah, kan di dunia ini memang nggak mungkin ada makhluk hidup yang benar-benar sama persis, walaupun lahir dari keturunan yang sama. Walaupun kembar juga pasti kan ada bedanya. Nah, variasi makhluk hidup dari satu keturunan yang sama ini terjadi karena faktor genetik. Nah, jika varian ini hidup di lingkungan yang berbeda, maka akan lahir juga spesies yang berbeda. Nah, dengan adanya variasi ini itu membuktikan adanya evolusi yang mengarah kepada perubahan spesies baru. Seperti contohnya pada Charles Darwin yang dia tuh pergi ke sebuah pulau. Nah, lalu dia tuh melihat banyak burung-burung di sana. Nah, dia tuh bisa mengebedain burung itu dari isi paruhnya. Kayak burung nanti itu pemakan apa gitu. Jadi lingkungan itu mempengaruhi si spesies baru. Nah, yang kedua adalah catatan fosil. Fosil itu merupakan sisa dari makhluk hidup yang disimpan dan dimineralisasikan menjadi batuan. Gimana sih caranya kita tahu si fosil itu udah hidup berapa tahun? Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya itu kita bisa ngambil sedikit unsur dari si batuan tersebut, lalu kita bisa menduganya. Nah, cara kita menduga itu juga bisa melalui cara peluruhan. Kita bisa menghitung si waktu paruhnya. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa tahu udah berapa lama si fosil itu ada. Nah, fosil yang paling lama itu, yang paling lengkap gitu ya, itu ada dari fosil nenek moyang kuda. Bukti evolusi yang selanjutnya adalah anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analogi, dan yang kedua ada homologi. Analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki fungsi yang sama tetapi struktur tulang yang berbeda. Seperti contohnya pada sayap kupu-kupu dan sayap burung. Sedangkan homologi adalah kebalikan dari analogi. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk asal yang sama, kemudian mengalami perubahan struktur hingga memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya seperti lengan manusia dengan kaki bagian depan kucing. Lengan manusia memiliki jumlah tulang dan struktur tulang yang sama dengan lengan kucing bagian depan, namun memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya adalah embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang perbedaan dan kesamaan suatu embrio. Tujuan dari embriologi perbandingan adalah untuk mengetahui perkembangan suatu embrio dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Ya, yang nomor 5 adalah embriologi perbandingan ada ontogeni dan juga filogeni. Ontogeni adalah perkembangan satu makhluk hidup dari satu sel menjadi individu dewasa. Sedangkan filogeni adalah sejarah perkembangan satu makhluk hidup dari makhluk hidup yang hidup sebelumnya. Ontogeni terjadi berulang kali dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga ontogeni disebut sebagai rangkuman dari filogeni. Nah, yang nomor 5 adalah dari petunjuk biokimia. Itu kita tuh bisa mengetahui hubungan kerabatan antara organisme satu dengan organisme lain dengan cara uji presipitin. Nah, uji presipitin itu kita menguji reaksi antara
antigen dengan antibody. Nah, itu tuh pengaruhnya dari sedikit banyaknya endapan yang dihasilkan dari reaksi itu kita bisa mengetahui kalau misalnya endapannya itu lebih banyak, maka hubungan kerabatan antara organisme satu dengan organisme lain itu berarti dekat. Dengan sebaliknya kalau misalnya endapannya itu sedikit, berarti antar organisme itu hubungannya jauh.